Yorobun annyeonghaseyo. Kembali lagi dalam pembahasan soal tryout pembekalan Bina Insani. Hari ini kita akan bahas tentang bab 1 sampai 45 dan kembali lagi dengan saya Dwi Ningsih Anuasri sebagai instruktur online hari ini yang akan membahas materi tentang tryout pembekalan bab 41 sampai 45. Kita langsung masuk aja ya ke soal yang pertama mengenai reading. Di bagian sini seperti biasa untuk soal pertama berhubungan dengan gambar. Untuk perintahnya seperti biasa ada dalam krimel bogo, lihatlah gambar berikut dan pilihlah kosakata yang tepat. Bagian sini kita bahas dari jawabannya terlebih dahulu ada seserang, itu artinya adalah garpu rumput, ada hose itu artinya selang, ada kalbi artinya penggaruk dan juga ada kokwengi itu artinya cangkul. Maka gambar ini sesuai ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 1. Oke, kita lanjut aja untuk soal yang berikutnya, yang nomor 2. Soal nomor 2 masih berhubungan dengan gambar ya. Kita langsung masuk aja ke jawabannya. Ada tanggal pago ismnida. Ada tata bahasa go ita artinya sedang. Pada itu artinya menggali. Tang itu artinya tanah. Jadi sedang menggali tanah. Maka dilihat dari gambarnya tidak sesuai. Kita lanjut untuk yang nomor 2 ada mural jugo isnita, tata bahasa lagi belakang sedang, juda itu memberi, mul artinya air, jadi sedang memberikan air. Kemudian untuk yang nomor 3 ada kogumaral kego isnita, sedang. Keda itu artinya menggali, koguma itu artinya ubi, sedang menggali ubi. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4 dulu ada mulkonel unban hago ismita. Go ita sedang, unban hada itu artinya memindahkan, mulgon itu artinya barang. Jadi sedang memindahkan barang. Maka sesuai dengan gambar ya, maka jawabannya adalah yang nomor 3. Oke, kita langsung aja untuk soal berikutnya yang nomor 3. Soal nomor 3 sama, jadi kalau soal kayak gini kita pahami dulu untuk jawabannya. Ada no eumyeon, di belakang ada tata bahasa sebenarnya ada eumyeon, belakangnya lanjutannya ada tweda. Eumyeon tweda tata bahasanya ya. Eumyeon tweda. Artinya tidak boleh. Oke. Oh sorry, ombyong beda karena ada myeon bedanya ya, jadi artinya boleh kalau an. Kalau ada annya baru artinya tidak boleh ya. Oke, di situ ada kata nomyeon beda, maka artinya nota untuk kosakatanya artinya memasukkan. Jadi oke. Jadi untuk kata omyeon beda kan artinya nggak cuma boleh saja ya, tapi juga bisa kita artikan tinggal atau cukup. Oke, dan di situ ya ada nomen beda. Nota itu artinya memasukkan. Jadi boleh memasukkan atau tinggal memasukkan ya. Kemudian untuk soal berikutnya ada kata mandelmen beda. Lagi-lagi ada kata mandelda ya, artinya membuat. Jadi boleh membuat atau tinggal atau cukup membuat tergantung konteks kalimatnya ya. Kemudian ada kata careda untuk kata kerjanya yaitu memotong. Jadi sama, jadi boleh memotong atau tinggal memotong. Ada 들어가면 beda. Terokada itu artinya masuk. Jadi boleh masuk atau tinggal masuk tergantung konteksnya. Kita bahas dari soalnya ya. Di bagian sini pertanyaannya ada panjang님 몇 개씩 표장할까요? Ada tata bahasa 일까요 ya bagian sini. Waktu itu artinya ada banyak. Bisa diartikan bagaimana kalau atau bagaimana jika atau bisa kita artikan kira-kira. Kalau di sini konteksnya bisa pernah kasih tahu waktu itu makna di bagian sini lebih ke kata kira-kira. Kira-kira, bos, 몇 개씩 포장할까요? 포장하다 itu artinya membungkus. Membungkus. Oke, jadi kira-kira membungkus ada sik di sini itu artinya per. Per apa? Miot ke berapa? Ke itu satuan untuk buah. Jadi bos, kira-kira kita membungkusnya per berapa buah? Itu maknanya. Lanjut bawahnya ya. Jawabannya ada cepumen yol gesik moaso. Di situ ada kata cepumen yol gesik moaso. Ada kosakata moada. Mo, mo, moda. Itu artinya mengumpulkan. Mengumpulkan gesik tadi ya, sik tadi artinya per yol ke satuan untuk buah dan juga ada yol itu 10. Jadi mengumpulkan per 10 buah apanya? Cepum artinya produk.
Produk. Terus ada tata bahasa di situ ada kata aoso. Aoso itu artinya lalu. Jadi lalu kan ada dua ya, aoso bisa artinya karena, bisa artinya lalu. Sangjae momomo 됩니다. Jadi 면 됩니다 artinya tadi bisa boleh, bisa tinggal atau cukup. Kalau di sini konteksnya artinya adalah tinggal atau cukup ya. Cukup kira-kira yang mana? Pasti jawabannya adalah yang nomor satu. Jadi tinggal memasukkan ke sangja itu artinya kotak. Tinggal masukkan ke dalam kotak atau cukup memasukkan ke dalam kotak. Begitu ya, jawabannya jelas yang nomor satu. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk berikutnya yang nomor 4 ya. Nomor 4 di situ sama kita harus pahami dulu untuk jawabannya biar enak nanti ketika memasukkan. Ada sayong. Sayong itu artinya penggunaan. Kalau di bagian sini ada lanjutannya heya hamnida. Ada tata bahasa aoya hada artinya. Kemudian ada sayong hada itu artinya menggunakan. Jadi harus menggunakan. Kalau untuk bogwan hada itu artinya menyimpan. Ada junbi itu artinya menyiapkan, mempersiapkan. Ada jomgom itu artinya memeriksa. Artinya ya. Maka kita masukkan yuk, kita bahas dulu untuk kalimatnya. Ada 공구함을 준비하여. Ada kata 준비하다 tadi sudah ya, artinya menyiapkan. Ada 공구함 itu artinya alat perkakas. Kotak perkakas. Kotak perkakas. Iya. Kemudian ada 준비하다 menyiapkan. Menyiapkan kotak perkakas. Ada yo di sini boleh kita artikan lalu. 종류와 크기별로 공구를 구별하여 momomo aoya hamnida. Jadi kita masukkan ya. Ada kalimat dulu di bagian sini ada chongyo. Chongyo itu artinya jenis. Ada kegi 별로 itu artinya berdasarkan berdasarkan urutan ya. Berdasarkan urutan. Kemudian ada konggu itu tadi artinya alat. Kubyul hada itu artinya mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Mengelompokkan. Jadi kita coba masukkan aja satu persatu. Jadi menyiapkan kotak perkakas. Lalu harus kalau menggunakan dengan mengelompokkan. Agak kurang tepat ya kalau harus menyimpan dengan mengelompokkan alat berdasarkan urutan dan juga jenisnya. Oke, jadi untuk kata 크기별로 artinya ukuran ya, jadi ukuran. Oke, jadi harus menyimpan, mengelompokkan alat berdasarkan ukuran dan juga jenisnya. Itu yang tepat. Kenapa kok jawabannya adalah yang nomor 2? Kita coba lihat untuk kalimat berikutnya ya. Ada 이렇게 잘 넣어두면 공구를 안전하고 쉽게 사용할 수 있어요. Jadi kita bahas dulu untuk kalimat ini ada tata bahasa 면 artinya jika. Atau kalau jika nota itu tadi artinya memasukkan. Itu ada tata bahasa ya aotuda atau aonota. Nanti kita bahas di belakang saja. Ada cal dengan baik, iroke seperti ini. Maka elsu ita tata bahasa bisa. Sayong hada itu artinya menggunakan. Oke, jadi bisa menggunakan G-nya dengan swipta itu artinya mudah. Dan ada tata bahasa go di situ ya, artinya dan. Sebentar. Kemudian ada anton hata itu artinya aman. Konggu artinya alat. Jadi maksudnya jika memasukkannya dengan baik seperti ini, maka bisa menggunakannya dengan mudah dan juga aman. Gitu. Menggunakan alatnya dengan mudah dan juga aman. Maka jawabannya jelas ya, yang nomor 2. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5 ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5 di bagian situ sama tentang kolom kosong. Sama ya, kita harus bahas dulu mengenai jawabannya. Ada cariosil yang berhubungan dengan sil itu biasanya berhubungan dengan ruangan. Cario itu artinya dokumen, jadi ruang dokumen.
Ada sangdamsil, sangdam itu artinya konsultasi, jadi ruang konsultasi. Ada chumbisil, ruang persiapan, dan juga ada cerok tannyoksil itu artinya ruang kebugaran. Oke, kita bahas dari paragrafnya ya. Ada di situ ada hangguk 생활을 하다가. Jadi ada hangguk 생활을 하다가. Jadi melakukan kegiatan sehari-hari di Korea atau menjalani kehidupan sehari-hari di Korea. Ada kata daga. Daga ini sebenarnya ada dua maknanya. Bisa kita artikan saat atau pas. Bisa juga kita artikan lalu, tergantung konteks yang dibicarakannya. Jadi saat melakukan kegiatan atau kegiatan sehari-hari di Korea, maka oryoun iri isemyon. Ada tata bahasa emyon di sini artinya jika. Jika, kemudian ita artinya ada. Iri itu artinya hal. Il itu artinya bisa hal, bisa pekerjaan, macam-macam. Ada oryoun dari kata oryopta artinya sulit. Jadi jika ada hal yang sulit, sentoe innen momomoe kaso iyagihe posipsio. Ada tata bahasa di belakang ada usipsio. Itu artinya bentuk suruhan ya, artinya lah atau silakan. Ada aoboda lagi di sini tata bahasa artinya coba gitu sih. Cobalah maknanya ya. Iagi hada itu artinya menceritakan atau bercerita. Ada kata aoso di bagian sini maknanya lebih ke kata lalu. Ada kata hada artinya pergi, momomo. Nen di bagian sini artinya yang, ita itu artinya ada. Atau itu pusat. Jadi saat melakukan kegiatan sehari-hari Korea, jika ada hal yang sulit, cobalah menceritakan, dari sini dulu, pergi ke mana? Pergi ke yang tepat adalah sang damsil, artinya ruang konsultasi. Jadi pergi ke ruang konsultasi yang ada di pusat. Lalu cobalah menceritakannya. Begitu ya, maka jawabannya yang nomor 2. Oke, kita coba lanjut untuk yang berikutnya, yang nomor 6 ya. Oke, nomor 6 di situ sama kita harus bahas dulu untuk jawabannya. Ada kata no, oh ya, ya di bagian sini ada tata bahasa karena lanjutnya ao ya ada, lagi-lagi muncul untuk kata harus. Tinggal kosakatanya aja kita lihat. Ada kata nota muncul lagi artinya memasukkan, jadi harus memasukkan. Ada nereo ya heo artinya harus menurunkan. Ada ko jaya heo itu artinya harus nusuk atau menancapkan. Ada cadong hea heo artinya harus mengoperasikan. Maka kita coba lihat untuk paragrafnya di situ. Di kalimatnya ada 기계를 다 사용한 후에는 반드시 전원 스위치를 뭐뭐뭐 합니다. Kita bahas dulu di situ ada tata bahasa, ada nian en hue itu artinya setelah atau sesudah. Sesudah, dan juga ada kata sayong hadak muncul kembali artinya menggunakan. Nah, itu artinya semua, dan juga ada kata kige itu artinya mesin. Jadi setelah menggunakan semua mesin, handesi itu artinya harus. Biasanya handesi ini tuh diikuti oleh tata bahasa aoya hada. Kemudian, jadi harus apa? Kita coba masukkan satu-satu. Setelah menggunakan semua mesin, jadi harus satu memasukkan switch. Switch itu artinya saklar atau tombol. Sonwon itu artinya listrik ya, daya listrik gitu. Jadi saklar listrik. Kira-kira apa kalau memasukkan saklar listrik? Maka tidak masuk ya. Kalau yang nomor 2 harus menurunkan saklar listrik, daya listrik. Maka jawabannya nomor 2. Kalau yang nomor 3 ya nggak masuk juga. Nancapkan kurang tepat ya. Apalagi mengoperasikan. Biasanya kalau mengoperasikan lebih ke mesin. Begitu. Jawabannya nomor 2 ya. Oke. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Jadi untuk yang nomor 7, karena nomor 7 di situ ada sama ya, kita bahas dulu untuk jawabannya. Ada borilsu, belakangnya ada lanjutannya ita. Su ita untuk tata bahasanya, artinya bisa. Ada kata borida untuk
kata kerjanya artinya membuang. Jadi bisa membuang. Kalau yang nomor 2, 넘어질 수 있어요, itu artinya bisa jatuh atau jatuhnya tuh tersungkur ya. Kemudian ada 조심할 수 있어요, bisa berhati-hati. Kalau untuk yang nomor 4 ada 중독될 수 있어요, 중독되다 itu artinya kelihatannya paragrafnya kecanduan, ketagihan sama saja. Ada kata padake paint. Oke. Jadi untuk kata cungtuk hado kan macam-macam ya maknanya ya, bisa diartikan ketagihan, kemudian keracunan, itu juga bisa tergantung konteks yang kita bicarakan ya kalimatnya ya. Oke, kita coba bahas yuk untuk kalimat di sini. Ada kata 바닥에 paint. Nah, 기름이 있으면, ada tata bahasa 음연 muncul kembali artinya jika. Ita itu artinya ada. Kemudian ada kata kirim. Kirim itu artinya minyak. Oke. Terus ada tata bahasa lagi yang kemarin sudah Sam jelaskan, ada kata na, itu menyatakan kata atau yang biasanya nempel pada kata benda ya. Ada paint itu cat, badak itu artinya ubin, lantai boleh. Oke, jadi jika ada minyak atau cat di lantai, bisa, mau kita masukkan ya, bisa membuangnya. Kurang tepat. Kalau yang 2, bisa jatuh atau bisa tersungkur. Maka jawabannya jelas ya, yang nomor 2. Gitu. Kalau soal yang kalimat pertama sudah dapat jawabannya, maka langsung aja kalimat berikut. Tapi karena ini kita bahas juga sekalian ya untuk kalimat berikutnya. Ada 이럴 때에는 빨리 닦는 것이 좋습니다. 이럴 때에는, saat seperti ini, 빨리 닦는 것이 좋습니다. Ada 좋다 itu artinya baiknya, bagusnya. Ada takta itu artinya mengelap atau mengepel ya. Mengepel, ada kata pali itu artinya cepat gitu. Jadi jika saat seperti ini, baiknya kita harus cepat-cepat mengepelnya gitu maknanya ya. Oke. Kita coba lanjut untuk soal yang berikutnya ya, soal yang nomor 8. Oke, sama ya, kita bahas dulu untuk jawabannya, habis itu pertanyaannya kita bahas, baru kita masuk ke paragrafnya ya. Bagian situ ada kata nembi를 팝니다. Dari kata palda ya untuk kata kerjanya, artinya menjual. Jadi menjual panci. Kemudian ada kata 물건을 옮깁니다, artinya itu memindahkan barang. Kemudian ada nembi를 만듭니다, dari kata 만들다 artinya membuat. Jadi membuat panci. Dan satu lagi ada 기계를 작동합니다. 작동하다 itu artinya mengoperasikan 기계, mesin. Kita bahas dari soalnya. Apa sih yang ditanya? Ada kata 민수 씨는 지금 무슨 일을 합니까? 민수 지금 artinya sekarang. Ada 무슨 일을 합니까? Bekerja apa itu maknanya. Maka kita bahas di sini sudah Sam kasih poin ya. Poinnya terdapat pada kalimat yang ini. 그래서 주로 물건을 옮기는 일을 하고 있습니다. Di situ ada kata 그래서, jadi 주로 itu artinya biasanya, sama kayak kata 보통. 물건을 옮기는 일을 하고 있습니다. Ada tata bahasa 일 수 있다, itu artinya bisa. Irul hada bekerja. Kemudian ada kata umjida tadi ya, artinya memindahkan. Ada bulgon itu artinya barang. Jadi jadi biasanya ada kata goita ya, artinya sedang. Jadi sedang bekerja memindahkan barang. Maka jawabannya jelas untuk soal yang nomor 8 adalah yang nomor 2. Mulgonul nita. Itu pekerjaannya ya. Kita coba lanjut lagi untuk soal berikutnya. Yang nomor 9 ya. Nomor 9 di bagian situ ada, pahami dulu untuk jawabannya pokoknya ya. Ada kata muge etara. Ada tata bahasa etara. Etara itu artinya berdasarkan, menurut, sesuai, macam-macam maknanya ya. Kita artikan berdasarkan saja. Berdasarkan muge. Muge itu artinya berat, jadi berdasarkan berat.
Oke, kemudian untuk yang nomor 2 ada sekaretara. Sekal itu artinya color, warna. Jadi berdasarkan warna. Kemudian ada 종료에따라 artinya berdasarkan jenis dan juga ada 크기에따라 berdasarkan ukuran itu yang tepat ya. Maka di bagian sini pertanyaannya apa sih? Kita bahas ada 상품을 어떻게 분류했습니까? 상품 itu artinya produk. Produknya 분류했습니다. 분류하다 itu artinya mengelompokkan, mengklasifikasikan. Kemudian ada otoke bagaimana. Bagaimana mengelompokkan barangnya sesuai dengan yang bagian sini. Dilihat di bagian sini ada kata 상품 분류 itu artinya pengelompokan produk. Sesuai apa? Ini. 그, 크기별로 분류. Sesuai dengan kregi, artinya ukuran. Jadi sesuai dengan ukurannya, maka jawabannya yang nomor 4. Begitu ya. Baik, kita coba lanjut untuk yang nomor 10. Nomor 10, sama ya, kita bahas dulu untuk jawabannya. Ada koramel 줍니다. Koramel 줍니다 dari kata sudah memberi, koram itu artinya pupuk atau kompos. Jadi memberikan pupuk kompos ya. Kemudian kalau yang nomor 2 adalah mojong을 심니다 itu harusnya ya. Artinya menanam benih. Mojong ya. Lain ketik. Kemudian ada puriurul purimnida, artinya menyemprotkan, menyiram atau banyak ya kalau purida itu bisa artinya menyiram, menabur, macam-macam. Pirio itu artinya pupuk. Kemudian ada 잡초를 뽑습니다, artinya mencabut rumput liar. Maka kita bahas dulu untuk pertanyaannya tanya tentang apa sih gitu ya. Ada tomato를 심을 때 ketika simta itu artinya menanam. Menanam tomat. 가장 먼저 yang paling utama 해야 하는 일 무엇입니까? Pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu atau yang paling utama apa begitu ya. Di bagian sini sudah Dwi kasih bagian kuning itu poin pentingnya yaitu ada 모종을 심기 전에 밭에 비료를 뿌리고 일주일 정도 기다린 후 모종을 심어야 합니다. Jadi bagian situ ada kata tata bahasanya dulu di sini ada kata gijone artinya sebelum. Ya, kemudian ada mojongel simta, simta tadi artinya menanam. Kemudian ada mojong itu artinya benih. Jadi sebelum menanam benih, ada pati birorel burigo, menaburkan birio pupuk. Pati, pati itu artinya ladang. Ya, menaburkan pupuk di ladang, go-nya. Dan tata bahasa ya. Kemudian ada ilcuil jungdo, selama. Jungdo itu artinya selama boleh. Sekitar boleh. Iljuil itu artinya seminggu. Kidarin hu. Artinya ada tata bahasa nien hu di situ. Nien en hu artinya setelah atau sesudah. Kidarida artinya menunggu. Jadi kemudian ada lanjutannya ada mojongel simoya hamnida. Tata bahasa lagi muncul lagi tata bahasa ya ada ya harus menanam mojong benih gitu ya. Jadi maknanya di bagian sini sebelum menanam benih menaburkan pupuk di ladang dan juga setelah menunggu selama 1 minggu maka harus menanam. Mojong itu artinya benih. Jadi harus menanam benih setelah menunggu sekitar seminggu. Gitu ya. Maka jawabannya yang paling tepat, yang paling utama ketika menanam tomat adalah yang nomor 3. Periode purim nita, menyiram atau menaburkan pupuk. Karena kalau purida maknanya banyak ya, menyemprot juga bisa. Begitu. Kita lanjut yuk untuk yang berikutnya. Soal readingnya sudah selesai. Kita masuk ke listening. Di bagian sini kita bahas dulu untuk pertanyaannya ada isaramen muoselham nikah. Isaram orang ini muoselham nikah ngapain gitu. Kita coba dengarkan audionya terlebih dahulu. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번, 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 걸음을 주고 있습니다. 2.
농약을 치고 있습니다. 3. 모종을 심고 있습니다. 4. 벌레를 잡고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 걸음을 주고 있습니다. 2. 농약을 치고 있습니다. 3. 모종을 심고 있습니다. 4. 벌레를 잡고 있습니다. Oke, kita coba bahas ya untuk jawabannya terlebih dahulu. Yang nomor 1, ada kata "고름을 주고 있습니다", sedang memberikan korum, itu artinya pupuk kompos. Kemudian ada 농약을 치고 있습니다, nggak sesuai ya nomor 1 ya. Kalau nomor 2, 농약을 치고 있습니다, sedang menyemprotkan pestisida, nggak sesuai juga. Kalau yang nomor 3 ada 모종을 심고 있습니다, sedang menanam benih, maka jelas ya jawabannya yang nomor 3. Kalau yang nomor 4 ada 벌레를 잡고 있습니다, sedang menangkap. 벌레 itu ada 2, bisa artinya ulat, bisa diartikan serangga, tergantung konteks ya. Gitu. Oke, kita lanjut untuk berikutnya yang nomor 2. Kita dengarkan ini dulu, kita bahas pertanyaannya. Ada 지금 무엇을 하고 있습니까? Sama ya. 지금 sekarang 무엇을 하고 있습니까? Sedang melakukan apa? Kita dengarkan audionya. 2번, 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 자르고 있습니다. 2. 용접하고 있습니다. 3. 못을 받고 있습니다. 4. 구멍을 뚫고 있습니다. 다시 들으십시오. 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 자르고 있습니다. 2. 용접하고 있습니다. 3. 못을 받고 있습니다. 4. 구멍을 뚫고 있습니다. Oke, kita bahas ya. Untuk jawaban nomor 1 ada kata 자르고 있습니다, sedang. 자르다 artinya memotong, sedang memotong, nggak sesuai. Kalau yang nomor 2 ada 용접하고 있습니다, sedang. 용접하다 itu artinya mengelas, sedang mengelas, juga tidak tepat. Kemudian kalau yang nomor 3 ada 못을 받고 있습니다, sedang. 못 itu artinya paku ya. Kalau 못을 받다 artinya memaku, juga tidak sesuai. Dan yang terakhir jelas jawabannya ada 구멍을 뚫고 있습니다, sedang melubangi, maka jawabannya tepat yang nomor 4. Oke, kita lanjut lagi yuk untuk soal yang berikutnya yang nomor 3, kita dengarkan terlebih dahulu. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번, 상품은 모두 분류해 놓았어요? 다시 들으십시오. 상품은 모두 분류해 놓았어요? Oke, kita coba bahas ya. Ada 상품은 모두 분류해 놓았어요. Ada 상품 itu artinya produk, modu semuanya. 분류하다 tadi ya, artinya adalah mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Bentuknya lampau, jadi artinya sudah. Jadi apakah sudah mengelompokkan semua produk? Maka jawabannya kita coba bahas yang nomor 1 ya. Untuk AO nota nanti kita bahas di belakang. Ada 아니요 분류했어요, artinya tidak. 분류하다 itu artinya sudah mengelompokkan atau sudah mensortirnya. Kemudian kalau yang nomor 2, 네 벌써 해 놓았어요, artinya iya, saya sudah melakukannya. Konteksnya mengelompokkan itu tadi ya. 네. Kemudian yang nomor 3 ada 네 아직 안 했을 거예요. Iya, masih saya masih belum melakukannya. Ada kata ajikan ya. Kalau ajik ditambah dengan bentuk negatif maka dia jadi kata belum. Kemudian ada kata 아니요 분유에 넣었어요, artinya
Ada tidak, sudah menyortir atau sudah mengelompokkannya begitu. Maka jawabannya yang sesuai mana? Karena dia ditanya tentang sudah mengelompokkan semuanya atau belum, maka jawabannya yang nomor 2. Iya, saya sudah melakukannya begitu. Oke, kita coba lanjut ya untuk jawaban yang nomor 3. Kita dengarkan audionya lagi. 4번, 이 기계 어떻게 사용하는지 알아요? 다시 들으십시오. 이 기계 어떻게 사용하는지 알아요? Oke, kita coba bahas ya. Ikiki otoke sayong hanenji araro. Ikiki mesin ini otoke bagaimana sayong hanenji arayo ada nenji alda ya. Tahu cara. Tahu cara menggunakannya. Apakah kamu tahu cara bagaimana menggunakan mesin ini? Maka jawabannya yang nomor 1 kita coba bahas ya. Anio 잘 쓸 수 있어요. Tidak, saya bisa menggunakannya. Maka nggak sesuai ya. Kemudian kalau untuk yang nomor 2 ada 네, 전에도 해봤어요. Iya, 전에도. Sebelumnya 사용해봤어요. Ada tata bahasa aobata artinya pernah. Saya pernah menggunakannya sebelumnya. Kemudian kalau yang nomor 3 ada 네, 주임님한테 물어볼게요. Iya, saya akan bertanya kepada pengurus kita atau penanggung jawab, pengurus atau penanggung jawab ya. Kemudian kalau yang nomor 3 ada anio, tidak, 기계가 여기 없어요. Mesinnya tidak ada di sini. Padahal di sini nanyain tahu cara gitu ya. Maka jawabannya jelas ya yang nomor 2 gitu. Iya, sebelumnya saya sudah pernah menggunakannya begitu ya. Kita coba lanjut yuk untuk berikutnya yang nomor 5. Kita dengarkan lagi audionya. 5번, 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 다시 들으십시오. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? Oke, kita coba bahas ya. Ada 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요. Ada kenada. Kenada itu artinya selesai. Ada 작업 itu artinya pekerjaan. Jadi apakah pekerjaan? Ada kata pada itu artinya menggali. Kemudian ada kata tang itu artinya tanah, menggali tanah. Ada 공사장 itu artinya tempat konstruksi. Oh, tempat konstruksi. Maka ada tata bahasa di sini ya, ada cio. Cio kalau bentuk nyatanya, maka biasanya digunakan untuk menyatakan katakan, lebih ke memastikan gitu ya. Jadi 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요. Kamu sudah pekerjaan menggali tanah di tempat konstruksi sudah selesai kan, itu maknanya ya. Maka jawaban yang nomor 1 kita coba bahas ada 글쎄요, entahlah, 확인해 볼게요. Saya akan mengeceknya, memeriksanya, macam-macam maknanya. Kemudian kalau untuk yang nomor 2 아니요, 벌써 끝났어요. Tidak, 벌써 itu sudah, 끝났어요 itu artinya selesai. Tidak, sudah selesai. Kalau yang nomor 3 ada 그럼요, tentu saja. 땅을 파고 있습니다. Saya sedang menggali tanah. Kemudian kalau yang nomor 4 ada 네, iya, 이제 시작할 거예요. Iya, sekarang saya akan memulainya. Gitu ya. Maka jawaban yang mana yang sesuai? Karena ditanya pekerjaan menggali tanah di tempat konstruksi sudah selesaikan, maka jawabannya yang nomor 1. Entahlah, saya akan coba mengeceknya gitu. Karena kalau yang lainnya kurang tepat. Nah, kita coba lanjut lagi untuk jawaban yang nomor 6 ya. Kita dengarkan audionya. 6번, 상자 제작은 다 끝났어요? 다시 들으십시오.
상자 제작은 다 끝났어요? Oke, kita coba bahas ya untuk pertanyaannya ada 상자 제작은 다 끝났어요. 상자 제작 ini artinya produksi. 상자 itu artinya kotak ya. Ada semuanya, 끝났어요 selesai. Produksi kotak, apakah semuanya sudah selesai? Itu maknanya ya. Kita coba bahas dari pertanyaannya. 내시면 끝날 것 같아요. 내시면 jika jam 4. Kenal 것 같아요. Sepertinya akan selesai jika jam 4 itu maknanya. Kemudian yang nomor 2 ada 이제. Sekarang 골판지를 어리세요. Artinya sekarang potonglah kardus. Jadi 골판지 itu bisa kardus, bisa karton, tergantung konteks ya. Kardus atau karton. Kemudian kalau yang nomor 3 ada 빨리 주문을 해야겠어요. Saya harus memesannya cepat gitu. Kalau yang nomor 4 상자는 이쪽에 쌓아두세요. Kotaknya tumpuklah di sini. Maka karena di sini nanyain sudah selesai atau enggak, maka jawabannya jelas yang nomor 1. Sepertinya akan selesai kalau jam 4. Kayak gitu ya. Oke, kita coba lanjut lagi untuk yang nomor 7. Kita dengarkan audionya dulu. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 7번, 지금 뭐 하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. 다시 들으십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 아이고. 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. Oke, kita coba bahas ya. Kita bahas dulu untuk percakapannya. Ada kata 지금 뭐 하고 있어요. Sekarang ngapain? Kemudian ini ada kata 펜치 ya. 펜치. 펜치로 절사를 구부리고 있어요. sedang 구부리다 itu artinya membengkokkan. Membengkokkan 절사 itu artinya kawat besi, 펜치로 dengan tang. Kemudian bawahnya ada 펜치로 하면 jika pakai tang 힘드니까 karena 힘들다 itu artinya sulit, boleh. Jadi karena sulit jika menggunakan tang, 플라이어로 해보세요. Jadi menggunakanlah tang kecil. Tang lancip boleh. 이걸로 하면 jika menggunakan ini 힘도 별로 안 들고 di situ ada kata 힘 itu artinya kekuatan, energi bisa. 별로 안 itu artinya 별로 안 들다. 들다 di sini menggunakan atau menghabiskan. Jadi tidak terlalu menghabiskan energi. Begitu maknanya ya. Jadi 들다 bisa diartikan mengangkat, bisa diartikan juga menghabiskan atau mengeluarkan gitu ya. Jadi tidak terlalu mengeluarkan banyak energi dan juga 일도 빨리 끝낼 수 있어요. Ada ilsu itu artinya bisa, 끝내다 itu artinya menyelesaikan. Menyelesaikan 빨리 cepat, ildo pekerjaan gitu ya. Jadi kalau menggunakan itu, jika melakukannya dengan menggunakan itu, 힘도 별로 안 들고 tidak terlalu menggunakan banyak energi dan juga bisa menyelesaikan dengan cepat pekerjaannya. Maka jawabannya kita bahas dulu untuk pertanyaannya ya. Bagian sini ada 남자는 여자에게 무엇을 사용하라고 했습니까? Ada ragu hada ya, dia merupakan bentuk suruhan sebenarnya, tapi bentuk yang pasif gitu, ketiga gitu kalimatnya ya, diulang kembali gitu biasanya. Jadi ada namja laki-laki itu kepada perempuan menyuruh menggunakan apa itu maknanya ya, maka jawabannya yang nomor 3.
menggunakan nomor 4 ya. Ada 플라이어. Oke, tang lancip ya. Karena di sini nih ada 펜치로 하면 jika menggunakan tang 힘드니까 karena sulit. 플라이어로 해보세요. Cobalah menggunakan tang lancip. Itu ya jawabannya yang nomor 4. Kita dengarkan lagi untuk lanjutannya nomor 8. Sama kita dengarkan audionya dulu. 8번, 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 어떻게 사용하는지 알지요? 네, 어제 배웠습니다. 전에 다른 공장에서도 사용해 봤고요. 그럼 잘하시겠네요. 먼저 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 어떻게 사용하는지 알지요? 네, 어제 배웠습니다. 전에 다른 공장에서도 사용해 봤고요. 그럼 잘하시겠네요. 먼저 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. 네, 알겠습니다. Oke, kita coba bahas dari audionya barusan ya. Ada 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 여기 di sini adalah 작업장 itu artinya tempat kerja. Oke, 일하게 될 bekerja ada 다음 주부터 mulai minggu depan. Jadi di sini adalah tempat kerja untuk bekerja mulai minggu depan. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 이건 ini adalah 밴딩기 mesin bending yang akan ada el di sini ya. Tata bahasa yang akan 사용하다 digunakan oleh Lian. 어떻게 사용하는지 알아요? 는지 알다 tahu cara. Apakah Lian tahu cara bagaimana menggunakannya? 네, 어제 배웠습니다. Iya, kemarin saya sudah belajar. 전에, sebelumnya, 다른 공장에서도 사용해봤고요. 다른 공장에서도 di pabrik ya, 공장. Di pabrik yang lain 사용해봤고요. Ada aobatai artinya pernah. 사용하다 menggunakannya. Jadi sebelumnya saya pernah menggunakannya di pabrik yang lain. 그럼 oleh karena itu kalau begitu 잘 하시겠네요. 잘하다 ya artinya pandai. Siketa di sini pasti. Jadi ket itu kan kemarin bisa sudah bilang bisa artinya akan, bisa diartikan pasti kayak gitu sesuatu untuk menduga ya. Jadi pasti pandai melakukannya. 먼저 pertama-tama 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 lagi-lagi ya tata bahasa는 후 artinya setelah menurunkan switch itu artinya saklar anjon untuk keselamatan yogi 있는 yang ada di sini jadi setelah menurunkan saklar keselamatan yang ada di sini 사용하세요 gunakanlah 네 알겠습니다 ya baiklah maka kita bahas pertanyaannya. 남자가 해야 하는 일은 무엇입니까? Si laki-laki pekerjaan yang harus dilakukan oleh laki-laki apa gitu maknanya ya. Maka jawaban yang nomor 1. 기계를 고쳐야 합니다. Harus 고치다 itu artinya memperbaiki 기계 mesin, memperbaiki mesin. Maka tidak ya. Kalau yang nomor 2 ada 기계를 옮겨야 합니다. Harus memindahkan mesin juga tidak. Yang nomor 3 ada 기계로 작업해야 합니다. Harus mengoperasikan dengan mesin. Kemudian kalau yang nomor 4 ada 기계 사용법을 가르쳐야 합니다. Harus mengajarkan bagaimana cara penggunaan mesin gitu. Maka jawabannya jelas yang nomor 3 ya.
harus mengoperasikan. Kita lanjut untuk yang nomor 9. 9번, 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. 다시 들으십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. Oke, kita coba bahas ya. Di situ ada kata 오늘 교육 시간에. Di jam pelatihan hari ini, 지난주에 이어서 karena minggu lalu 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. Saya akan menjelaskan kenapa perlu merapikan tempat kerja. 우선 pertama-tama 정리를 잘하면 jika pertama-tama jika melakukan merapikannya dengan baik, ada kata cal ya, dengan baik. Ada 안전사고를 예방할 수 있고 bisa 예방하다 itu artinya mencegah, bisa mencegah 안전사고 kecelakaan kerja dan 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. bisa 줄이다 itu artinya mengurangi. Mengurangi ada 낭비 itu artinya pemborosan. Oke, jadi mengurangi pemborosan 물건 barang. 그리고 dan juga 제품을 잘 관리하니까 karena menjaga 제품 itu artinya produk 잘nya dengan baik, 품질도 좋아지고 ada aojida tata bahasa ya artinya semakin atau jadi bisa. Jadi Pumjil itu artinya produk. Jadi produknya semakin baik atau semakin bagus. Begitu. Ada muat boda. Yang terpenting, 기계 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. Bisa 사용하다 menggunakan dengan baik 오랫동안 selama mungkin gitu ya. Jadi bisa menggunakan mesinnya dengan baik selama mungkin. Gitu. Maka kita lihat dulu untuk pertanyaannya ada 남자가 말할 정리 정돈 효과로 맞지 않는 것을 고르십시오. Ada kata 맞지 않다, udah jelas ya, yang tidak sesuai. Maka kita bahas saja untuk kalimat yang pertama ada 품질이 떨어질 수 있어요. Bisa kejatuhan barang. Nah, di bagian sini tidak ada penjelasan tentang kejatuhan barang. Maka yang tidak sesuai adalah pasti nomor 1. Kalau yang nomor 2 ada 안전사고를 예방할 수 있어요. Bisa mencegah kecelakaan kerja. Di bagian sini ada 안전사고를 예방할 수 있고. Maka jawaban nomor 2 kan tepat ya. Maka jawabannya bukan nomor 2. Kalau yang nomor 3 ada 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. Bisa mengurangi pemborosan barang. Maka ada juga di bagian sini 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. Maka jawaban nomor 3 pun juga kurang tepat. Kalau yang nomor 4 기계를 오래 사용할 수 있어요. Bisa menggunakan mesin dalam waktu yang lama. Maka juga di bagian sini ada juga. Maka yang tidak tepat jelas adalah yang nomor 1. Itu ya. Kita coba lanjut untuk yang berikutnya. Yang terakhir, yang nomor 10. Oke. Kita dengarkan dulu audionya ya. 10번, 인터넷을 이용해서 전화를 하면 요금도 싸고 편리해요.
다시 들으십시오. 인터넷을 이용해서 전화를 하면 요금도 싸고 편리해요. 네, 인터넷을 이용해서 전화를 하면 요금도 싸고 편리해요. Di bagian sini ada tata bahasa 면 artinya jika. Jika 전화하다 itu artinya menelpon. Jika menelpon dengan 이용하다 itu artinya menggunakan internet itu internet. Jadi jika menelpon dengan menggunakan internet, 요금도 싸고, 요금 itu artinya biaya, biayanya 싸다 itu artinya murah, 고 itu artinya dan, 편리하다 itu artinya nyaman. Gitu. Maka jawabannya kita coba bahas dari yang nomor 1 ada 그래도. 조금 또 바꿔주세요. Meskipun begitu, tolong diskon lagi gitu ya. Jadi meskipun begitu tolong diskon sedikit lagi gitu maknanya. Maka tidak sesuai karena tidak berhubungan dengan diskon atau barang. Kemudian kalau yang nomor 2 ada 저한테 사용법 좀 알려줄래요? Ada bentuk tanya, ada Leo tata bahasa ya. Maukah kamu mengajari kepada saya cara menggunakannya? Kemudian kalau yang nomor 3, 인터넷으로 전화기를 살 거예요. Apakah kamu akan membeli telepon melalui internet? Oke, kemudian kalau yang nomor 4 ada 저도 채팅을 하려고 인터넷을 켰어요. Saya juga menghidupkan internet untuk chattingan. Maka jawabannya jelas ya yang nomor 2. Maukah kamu memberitahu saya cara menggunakannya? Begitu. Oke, sudah selesai untuk pembahasan tryout 41 sampai 45 hari ini. 여기까지 끝났습니다. 감사합니다.